Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Nabila, mahasiswa dari Pendidikan Kimia Unimus. Di sini saya akan mempresentasikan ikatan kimia. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia, perbandingan sifat senyawa ion dan kovalen, pengecualian dan kegagalan atoran oktet, struktur Lewis, dan ikatan-ikatan kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Konfigurasi elektron memberikan landasan untuk pembentukan molekul dan senyawa. Gilbert Lewis menyatakan bahwa atom bergabung untuk mencapai konfigurasi elektronnya stabil. Konfigurasi elektronnya stabil dapat dicapai jika konfigurasi elektron sama dengan konfigurasi elektron gas mulia. Atom berinteraksi membentuk ikatan kimia hanya dengan elektron valensi. Untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia, maka atom-atom membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet atau duplet untuk helium. Konfigurasi elektron stabil dari gas mulia sebagai berikut. Contohnya itu ada helium 2, neon 28, argon 288, krypton 28188, dan seterusnya. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa atom akan stabil jika elektron terluar atau elektron valensinya terisi penuh atau mengikuti kaidah oktet. Aturan oktet menyatakan bahwa suatu atom cenderung mempunyai elektron valensi 8 seperti gas mulia, kecuali helium adalah 2. Unsur yang elektron valensinya tidak terisi penuh cenderung berubah untuk menyamai gas mulia, yaitu dengan cara melepas atau menerima elektron atau yang sering kita sebut dengan serah terima elektron. Serah terima elektron menghasilkan ikatan ion, sedangkan ikatan kovalen dihasilkan apabila terjadi pemakaian elektron bersama untuk mencapai konfigurasi oktet. Nah, untuk serah terima elektron, saya akan memberikan contoh reaksi natrium dengan klorin membentuk natrium klorida. Natrium memiliki konfigurasi elektron 281, sedangkan si klorin memiliki konfigurasi elektron 287. Nah, natrium untuk mencapai kestabilan dia melepaskan satu elektron sehingga dia berubah menjadi ion positif atau Na+, sedangkan klorin untuk mencapai kestabilan dia menerima elektron dari Na sehingga dia berubah menjadi ion negatif atau Cl-. Setelah melakukan serah terima elektron, Na+ akan mengikuti konfigurasi elektron dari neon atau gas mulia, yaitu 28, dan Cl- mengikuti konfigurasi elektron argon atau gas mulia 2, 8, dan 8. Lalu Na+ dan Cl- akan bergabung dan membentuk natrium klorida. Nah, penjelasan saya tadi dapat dirangkum dalam teori peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia yang dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1916, yang isinya elektron pada kulit terluar atau elektron valensi berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Ion positif dan ion negatif membentuk ikatan kimia yang disebut ikatan ionik. Pembentukan ikatan kimia dapat juga terjadi dengan pemakaian elektron ikatan secara bersama yang dikenal dengan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen bertujuan untuk mencapai konfigurasi stabil golongan gas mulia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan sifat senyawa ion dan kovalen. Senyawa ion adalah senyawa atau ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron atau serah terima elektron dari atom satu ke atom lain. Contohnya yaitu natrium klorida, kalium iodida, kalsium bromida, dan lainnya. Sedangkan ikatan kovalen adalah senyawa atau ikatan yang terjadi karena pemakaian dua atom secara bersama. Contohnya adalah air, O2 dan H2 dan sebagainya. Nah, perbandingan sifat senyawa ion dan kovalen dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, dengan pembanding titik didih dan titik lebur. Senyawa ion memiliki titik didih dan titik lebur yang tinggi, yaitu dari 350 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Sedangkan senyawa kovalen memiliki titik didih atau titik leleh rendah, yaitu kurang dari 350 derajat Celcius.
untuk larutan, senyawa ion larut dalam pelarut polar seperti air dan amonia, sedangkan senyawa kovalen larut dalam pelarut nonpolar. Lalu selanjutnya wujud dalam suhu ruang. Untuk senyawa ion semuanya berwujud padatan, sedangkan senyawa kovalen umumnya cairan atau gas hantaran listrik. Senyawa ion umumnya mengantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen sedikit yang menghantarkan listrik. Lalu terakhir aroma. Senyawa ion itu sedikit berbau, sedangkan senyawa kovalen banyak yang berbau. Biasanya perbandingan sifat fisik yang paling menonjol antara senyawa ion dan kovalen adalah titik didih, kelarutan, dan daya hantar listrik. Perbandingan sifat dari ketiganya ini biasanya disebabkan oleh kekuatan ikatan ion. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengecualian dan kegagalan atoran oktet. Tidak semua atom dalam suatu molekul memenuhi aturan oktet. Penyimpangan atoran oktet dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Jumlah elektron valensi ganjil dimungkinkan terbentuk elektron yang tidak berpasangan, dan sekurang-kurangnya terdapat satu elektron yang tidak lengkap sehingga atoran oktet tidak terpenuhi. Contohnya itu pada molekul NO2 yang memiliki 17 elektron valensi, yaitu 5 dari N dan 2O. 1O-nya itu ada 6 elektron valensi, jadi dia 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 5 17 seperti ini. Lalu yang kedua, senyawa yang oktetnya tidak sempurna. Senyawa kovalen biner yang sederhana yang dibentuk dari unsur-unsur yang elektron valensinya kurang dari 4 seperti berilium dan boron tidak dapat mencapai atoran oktet sehingga membentuk oktet yang tidak sempurna. Nah, contoh senyawanya itu adalah berilium klorida dan boron klorida. Saya menampilkan contohnya itu dalam contoh gambarnya itu berilium klorida. Kita lihat di sini berilium memiliki 4 elektron sehingga dia tidak disebut oktetnya itu tidak sempurna. Gitu. Lalu selanjutnya senyawa yang oktetnya diperluas atau superoktet. Hal itu terjadi pada persenyawaan yang memiliki pasangan elektron bersama lebih dari 8. Gejala itu dibuktikan pada molekul PCl5 dan beberapa senyawa gas mulia. Pada PCl5, atom P dikelilingi oleh 10 elektron. Nah, bisa kita di sini. Nah, kan satu garis itu mengandung satu pasangan elektron. Satu pasangan elektron itu mengandung 2 elektron, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, itu melewati kaidah oktet yang seharusnya 8. Nah, kegagalan atoran oktet dapat umumnya terjadi pada unsur-unsur transisi karena mereka tidak dapat memenuhi atoran oktet. Contohnya itu pada atom Sn mempunyai 4 elektron valensi sehingga senyawanya lebih banyak dengan tingkat oksidasi +2. Atom bismut mempunyai 5 elektron valensi tetapi senyawanya lebih banyak dengan tingkat oksidasi +1 dan +3. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang struktur Lewis. Struktur Lewis adalah penggambaran ikatan kovalen yang menggunakan lambang titik Lewis di mana pasangan elektron ikatan dinyatakan dengan satu garis atau sepasang titik yang diletakkan di antara kedua atom, dan pasangan elektron bebas dinyatakan dengan titik-titik pada masing-masing atom. Contohnya, nitrogen memiliki konfigurasi elektron 2, 5. Elektron valensi nitrogen adalah 5. Struktur Lewisnya digambarkan sebagai berikut. Nah, 2 titik atau dual elektron disebut dengan pasangan elektron, sedangkan 1 titik atau 1 elektron disebut dengan elektron ikatan atau elektron yang digunakan untuk berikatan. Struktur Lewis, pasangan elektron dan ikatan untuk beberapa atom dapat dilihat pada tabel berikut. Nih, contohnya pada golongan 4 itu ada unsur C, konfigurasi elektronnya itu 24. Yang berarti elektron valensinya 4. Struktur Lewisnya itu bentuknya seperti ini, C dengan ada 4 titik di sekitarnya, pasangan elektronnya 0 dan elektron ikatannya ada 4. Nah, lalu yang kedua ini di golongan 5 ada unsur N, konfigurasi elektronnya yaitu 25, berarti elektron valensinya 5. Struktur Lewisnya ini ada N dengan ada 5 titik di sekitarnya. Nah, untuk pasangan elektronnya ada 1 yaitu di sini, dan elektron ikatannya ada 3, 1, 2, 3. Nah, rumus Lewis menggunakan titik cukup sulit untuk senyawa-senyawa beratom banyak atau poliatom, tetapi dapat disederhanakan dengan cara garis. Dalam cara ini, 2 atau sepasang elektron dilambangkan dengan garis atau bisa dilambangkan strip gitu.
sehingga atom dalam senyawa harus mempunyai 4 garis kecuali H 1 garis. Langkah-langkah cara ini sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan semua elektron valensi atom dalam senyawa. 2. Tentukan jumlah garis dengan membagi 2 jumlah elektron itu. Yang ketiga, letakkan atom secara berdekatan sesuai dengan struktur molekulnya. Yang keempat, beri garis tiap atom sehingga jumlah masing-masing 4, dan jika perlu beri 2 atau 3 garis antara 2 atom. Yang terakhir, jumlah semua garis harus sesuai dengan yang dihitung pada langkah kedua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ikatan-ikatan yang ada di kimia. Yang pertama itu ada ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena terjadi perpindahan elektron dari atom logam ke atom non-logam. Ikatan ion pada umumnya terjadi antara atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah dengan atom yang mempunyai afinitas elektron yang besar. Unsur logam umumnya mempunyai energi ionisasi yang rendah, sedangkan unsur non-logam mempunyai afinitas elektron yang tinggi. Nah, untuk contohnya di sini saya menampilkan natrium klorida. Untuk serah terima elektronnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Selain natrium klorida, senyawa yang mengandung ikatan ion itu adalah kalium iodida, natrium bromida, barium fluorida, kalsium fluorida, dan magnesium klorida. Nah, yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Pasangan elektronnya dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan atau Pb, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau Pb. Nah, di sini saya menampilkan contoh H2O atau air. Atom hidrogen memiliki 1 elektron, sedangkan atom oksigen memiliki 6 elektron. Salah satu elektron yang ada di atom O bergabung dengan elektron yang ada di H, membentuk pasangan elektron ikat. Nah, pas elektron tersebut dipakai bersama-sama untuk membentuk ikatan kovalen. Sedangkan elektron yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen itu disebut pasangan elektron bebas. Nah, dalam ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam, bisa sejenis. Contohnya itu ada H2, N2, O2, Cl2, F2, Br2, dan I2. Dan berbeda jenis, contohnya itu H2O, CO2, dan lainnya. Senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Kepolaran suatu ikatan kovalen ditentukan oleh keelektronegatifan suatu unsur. Berdasarkan kepolaran ikatan kovalen dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang Pi-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan keelektronegatifan yang besar, mempunyai molekul asimetris, dan mempunyai momen dipol tidak sama dengan 0. Contohnya asam fluorida. Asam fluorida itu memiliki keelektronegatifan 2,1 dan 4,0. Beda keelektronegatifannya itu 4,0 dikurang 2,1 sama dengan 1,9. Untuk momen dipolnya itu sama dengan 1,91. Nah, hal ini membuktikan bahwa momen dipol si asam fluorida itu tidak sama dengan 0. Yang kedua ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang Pi-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsurnya mempunyai beda keelektronegatifan 0, atau mempunyai momen dipol 0, atau mempunyai molekul simetris. Contohnya itu ada H2. Nah, H itu mempunyai keelektronegatifan 2,1. Nah, beda keelektronegatifannya itu 2,1 dikurang 2,1 sama dengan 0. Otomatis momen dipolnya itu sama dengan 0. Berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatnya, ikatan kovalen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen lengkap 2, dan ikatan kovalen lengkap 3. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasangan Pi, contohnya F2. Nah, kita di sini F2 ini memiliki satu pasangan Pi sehingga dia terbentuk satu ikatan tunggal seperti ini. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen lengkap 2, yaitu ikatan kovalen yang memiliki 2 pasangan Pi, contohnya itu ada CO2. Kita di sini digambar 2 itu memiliki 2 pasang Pi di sini dan di sini. Nah, sehingga dia membentuk ikatan rangkap 2 di sini.
Lalu yang terakhir itu ada ikatan kovalen lengkap 3, yaitu ikatan kovalennya memiliki 3 pasangan PI. Contohnya itu ada N2. Kita lihat di sini N2 itu memiliki 3 pasang PI sehingga terbentuk ikatan rangkap 3 di sini. Nah, yang terakhir ada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi karena tarik-menarik dari kation di dalam larutan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation. Contohnya adalah logam seng, perak, dan besi. Atom logam mempunyai elektronegatifan rendah, artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika atom melepaskan elektron, maka terbentuk kation atau ion positif. Berdasarkan sinar X, logam-logam membentuk kisi kristal. Struktur kisi logam tersusun dalam kation-kation. Elektron dari atom logam ditemukan di dalam kisi-kisi logam dan bebas bergerak di antara semua kation membentuk lautan kation. Nah, seperti lautan elektronnya. Gaya elektrostatik antar muatan positif logam dan muatan negatif dari elektron akan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut. Elektron yang bebas bergerak pada lautan elektron menyebabkan logam dapat mengantarkan listrik, sehingga logam banyak digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.